waktu sudah saatnya kita mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dari tempat ini saya beserta pelayan Tuhan yang ada mengucapkan selamat datang. Selamat kita beribadah di dalam bait suci-Nya Allah. Kita jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan karena kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai umat percaya, kita senantiasa memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Ku perlu Kau Tuhan. Hanya
Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Inilah Tuhan kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Kehidupan kami memerlukan Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami. Karena kehidupan kami adalah bait-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau ada di dalam bait-Mu. Engkau senantiasa hadir dan menuntun kehidupan kami. Membawa kehidupan kami menjadi alat-Mu, menjadi bait suci-Mu, di mana kehidupan kami benar-benar kudus di hadapan-Mu. Namun kehidupan kami manusia lemah.
Kami tidak bisa, Kudus, tanpa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kehidupan kami sidang jemaat-Mu yang rindu senantiasa bersekutu di dalam bait Allah. Ini yang menjadi apa yang Kau mau, menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Kehidupan kami memuji dan memuliakan Engkau. Apapun keadaan kami, dimanapun kami berada, Engkau mau kehidupan kami senantiasa menjadi memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami tahu kehidupan kami umat-Mu yang senantiasa rindu bersekutu di dalam bait-Mu. Ada oknum, yaitu iblis yang dengan berbagai macam cara coba mengganggu kehidupan kami, mengganggu iman harap kasih kami, mengganggu setiap persekutuan seperti ini diadakan dimanapun, sehingga kehidupan kami boleh terganggu, kehidupan kami tidak terarah, tidak berfokus pada memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih saatnya nanti firman-Mu disampaikan, firman-Mu itu dicuri oleh iblis. Untuk itu Tuhan, kami bersama sidang jemaat-Mu yang ada, bersama dengan hamba-hamba-Mu dan seluruh pelayan-Mu yang ada, mengusir segala kuasa pekerjaan iblis dengan berbagai macam caranya mengganggu hati dan pikiran kami, yaitu kami usir dari tempat ini, terlebih dari hati dan pikiran kami, yaitu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus, hadirat Allah berkuasa atas tempat ini, terlebih dari hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih saudara-saudara kami yang masih di pertengahan jalan, yang mau menuju tempat ini, bahkan saudara-saudara kami dimanapun firman Allah ini bisa dijangkau. Tuhan, Kau juga hadir dimanapun mereka berada. Persekutuan ibadah dimanapun diselenggarakan, Engkau pun hadir di tempat ini, karena kami tahu Engkau Allah Maha Hadir dan Engkau Allah Maha Kuasa memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami hamba-Mu yang tidak mampu ini Tuhan, biarlah Engkau pakai menjadi alat-Mu di dalam bait Allah ini. Bahkan nanti pada waktunya firman-Mu disampaikan, Engkau juga memberkati hamba-Mu, sehingga firman-Mu bukan berasal dari hamba-Mu, namun berasal dari Roh Kudus yang bekerja melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Seringkali kehidupan kita sering diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Seringkali kehidupan kita juga diganggu manakala hati kita rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kita ada saja yang mengganggu, sehingga kehidupan kita tidak bisa berfokus kepada saat kita memuji nama Tuhan. Saudara, pujian kita sambung dengan pujian mengatakan doa mengubah segala sesuatu. Dari iman
kehidupan kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan betul-betul berharap kepada Tuhan, kita akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Satu hal, saya pernah waktu ibadah, saya merasakan firman Allah itu, saya hampir tidak mendapatkan apapun, ya. Karena di sini dikatakan doa mengubah segala sesuatu. Namun pujian ini menjadi berkat. Manakala firman yang disampaikan saya tidak mendapatkan apapun. Dikatakan di sini, ku berdiam diri dan memandang, ku menutup mata dan memandangmu. Saat itu saya menutup mata, saya berdoa, Tuhan urapi hambamu. Saat itu juga ayat berikutnya merupakan jawaban daripada doa yang saya sampaikan. Biarlah pujian ini kita nyanyikan kembali, kita dari hati kita yang tulus, sehingga doa yang kita panjatkan menjadi jawaban atas segala doa dan permohonan kita. Doa mengubah segala sesuatu. Saudara, kalau kita memiliki hati yang tulus, doa yang kita panjatkan dengan bukan karena keinginan kita, namun semata-mata karena kita rindu firman Allah, kita rindu hadirat Allah hadir, pasti doa itu dijawab oleh Tuhan. Ya, karena beberapa kali saya sudah, bukan saya menguji, tetapi saya memohon kemurahan Tuhan. Dan saat itu pun tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan.
Karena Tuhan senantiasa memberikan jalan atas segala doa yang kita panjatkan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan selalu ada jalan. Kemudian sangkur umum mempersiapkan diri. Ketika
Tidak ada yang mustahil bagiku apabila kehidupan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Sebagaimana kita menjadi anak-anaknya, kita sudah diangkat menjadi anak-anak ketebusan, kehidupan kita pasti mempunyai kelebihan daripada anak-anak yang dalam dunia ini. Saudara, kita saat ini supaya kita lebih bersemangat kehidupan kita tidak hanya duduk-duduk saja, kita sama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian sambil kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Duduk. Puji nama Tuhan. Saatnya kita memberikan apa yang kita miliki, yang terbaik dari kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita nyanyikan dari nyanyian rohani 176, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan.
sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, yang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat persembahan yang sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menjawab sesuai dengan janji kebenaran firman-Nya. Saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian dari nyanyian tambahan 75, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Firman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita ulangi dari bait pertama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman, waktu selanjutnya saya berikan kepada hamba-Nya. Dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Puji-pujian kami, penyembahan kami kepada Allah. Biarlah roh Tuhan tetap memberkati kami semua, dan kami hidup di dalam firman-Mu, hidup mentaati Tuhan, hidup dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang membawa kami pada satu pelayanan, menyongsong datangnya Kristus Sang Imam Besar Agung Surgawi yang telah memberkati kami. Kami bersama akan mendengarkan firman-Mu. Urapi pendengaran kami, urapi pikiran dan ingatan kami, urapi loh hati kami, agar setiap firman yang kami terima menjadi berkat untuk kehidupan kami. Dan bila ada pekerjaan iblis yang mau mengganggu dalam pemberitaan firman, sehati kami menolaknya di dalam nama Yesus. Otoritas Allah turun atas kami, memberikan kami kebebasan dan kemenangan untuk bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, sampaikan pada kita Shalom. Kita kembali lagi dalam mendengarkan firman Allah. Seberapapun kita yang ada, saudara-saudara kita persiapkan hati di dalam mendengar firman, dan biar kiranya firman Tuhan memberikan kita jawaban dari setiap kehidupan kita. Saya sampai pada topik kasih mempelai. Ya, sudah dipraktekkan di rumah, saudara. Kasih mempelai saling memuja-muja. Ya, engkau seperti apa? Seperti buah anggur yang manis. Ya, seperti buah apel, bau harum seperti gunung Libanon. Wah, luar biasa. Atau ya terbalik. Ya, hukumnya kita terima firman Allah, jangan dibuang begitu saja, tetapi kita dengar, kita praktekkan. Ya, kalau ada masalah besar diselesaikan. Kalau ada masalah kecil jangan diperkecil, dihapuskan. Ya, masalah besar dikecilkan itu tidak terselesai, tetap ada. Masalah kecil diabaikan juga tetap dihapuskan. Jadi yang besar dihapuskan, yang kecil dihapuskan, dan kita hidup dalam hidup yang damai. Baik, saya masih sampai pada topik kasih mempelai. Ya, kasih mempelai. Diibaratkan seperti Yusuf dan Maria, ayat yang ke-24, Matius 1 ayat 24. Tidak apa-apa kita baca dari ayat 23 sampai 24 dan 25, tapi inti pembahasan adalah ayat 24. Dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai. Terus, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf menamakan dia Yesus. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan hubungan kasih mempelai ini adalah ikatan yang sempurna sebenarnya. Tidak ada masalah. Ya. Masalah yang muncul antara Yusuf dan Maria adalah Maria mengandung. Yusuf
mengamati Maria, tiba-tiba kenapa Maria ini mengandung, ya. Tetapi Tuhan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi, ya, lewat perantaraan malaikat Tuhan berbicara kepadanya bahwa jangan engkau ragu mengambil Maria sebagai istrimu, sebab bayi yang ada dalam kandungannya dari Roh Kudus. Ini pernyataan Allah. Pernyataan Allah kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Yesus. Ya. Apakah Maria tidak terintimidasi dengan peristiwa itu, saudara? Dia sangat ketakutan. Yusuf juga demikian, karena ini adalah pasangan yang masih dalam status tunangan, ya, belum sah, ya. Jadi jenjang pernikahan itu kenalan, ya, cinta pandangan pertama, kemudian pacaran, observasi ini, pengenalan. Ini masih pacaran ini, saudara, ya, bapak-bapak yang sudah pengalaman bukan mengajar. Pacaran saling mengenali karakter. Anak-anak muda, ya, kenali karakter. Ini bisa nggak jadi ibu rumah tangga, ini bisa jadi bapak rumah tangga nggak nanti. Ada kekanak-kanakan, saudara, dia malas tahu. Orang sini bilang apa? Malas tahu. Kalau orang Ambon bilang pastiu sih. Nah, itu sudah panjang itu. Pastiu sih. Ya. Ini, ya, dalam bahasa Ibrani sebut apatis, nggak tahu dengan situasi. Ya. Nah, saudara, perkenalan. Maka Yusuf dan Maria pulang kampung. Ini pulang kampung memperkenalkan, mendaftarkan diri kepada kaisar. Sensus penduduk kala itu. Saudara, mereka tidak diamkan permasalahan, tapi masalah yang besar diselesaikan, masalah yang kecil dikecilkan, dihapuskan. Jangan dikecilkan lagi, ya, dihapuskan. Itu tandanya menutupi permasalahan dengan kasih. Kasih menutupi segala sesuatu. Karena itu dalam ikatan pernikahan ini, ya, ikatan pernikahan itu adalah hal yang diciptakan Tuhan. Ya, Allah menciptakan Adam, lalu Adam sendiri di dalam Taman Eden. Lalu Tuhan bilang, tidak baik kalau seorang itu sendiri. Tidak baik kalau hanya seorang diri. Artinya bahwa manusia yang diciptakan itu adalah manusia yang mampu berkomunikasi, mampu berinteraksi, saudara, ya. Karena itu setiap orang memberikan syarat pada pasangannya. Itu dalam masa pacaran, saudara. Ya, syaratnya, ya, harus bisa jadi ibu rumah tangga. Syaratnya harus jadi bapak kepala rumah tangga. Syarat-syarat itu sudah diciptakan Tuhan. Tetapi hukuman, walaupun itu berbanding berkat, saudara, tetapi pernikahan itu, saudara, ya, dia harus konsekuen dengan pernyataannya bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka akan satu dalam satu daging dan berketurunan, bukan berkembang biak, saudara. Berketurunan. Berkembang biak itu jenis hewan yang bertelur atau berpoligami,
Ya, itu adalah konsep perkembang biak yang diciptakan Tuhan. Tetapi untuk suami dan istri, dia mengandung. Ya, kalau kembar, puji Tuhan, kembar 3, ya, kembar 4, jangan kembar siam. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat mengerti betapa berharganya kehidupan kita sampai kita beroleh kehidupan yang dikerjakan oleh Allah. Nah, perkembangbiakan yang dimaksud itu atau berkat itu saudara lahir dalam nikah. Maka itu ada disebut anak di luar nikah, anak yang tidak dikenal asal usulnya saudara. Itu dalam kategori anak haram. Ya. Kategori anak haram. Anak haram ini ia tidak masuk dalam struktur keluarga karena statusnya adalah anak haram yang bukan lahir dari keluarga itu. Karena itu mari ya, apa hukuman bagi keluarga yang tanpa kasih? Hukumannya adalah perceraian. Ya, keluarga yang tanpa kasih, yang tidak cocok, maka dihukum dengan bercerai. Walaupun Tuhan bilang tidak boleh. Jadi jangan saudara melihat bahwa orang yang banyak istri itu bahagia. Tidak. Orang yang kawin lagi itu bahagia. Tidak. Jangan berpikir bahwa orang yang banyak suami itu bahagia. Tidak. Yang bahagia itu setia pada pasangan. Ya. Sebut. Jadi kalau dalam nikah rumah tangga sudah tidak ada kasih, maka hukumannya adalah cerai. Cerai. Ya. Perceraian ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena kekerasan hati. Injil Markus pasal 10 ayat 12. Ya. Nih baik ya. Di ayatnya yang pertama kita baca. Ayat pertama sampai ayatnya yang ke 12. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Terus, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Justru karena ketegaran hatimu. Jadi ya, jadi hukuman itu pada pasangan yang tanpa kasih adalah perceraian, kekerasan hati. Oleh karena kekerasan hatimulah. Terus, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Terus, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Terus, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Terus Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Terus Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. jadi hukuman yang kedua ini berikan pada pasangan yang tanpa kasih adalah perzinahan. Hukum. Ya, menikah lagi berzina. Suami menikah lagi berzina. Maka kita yang sudah dalam Tuhan bertahan dengan tidak kawin lagi. Dan hukuman yang paling sensitif adalah tidak menikmati hubungan biologis, seks, terhukum dia. Ya, ini nikah, saudara ya. Karena itu, saudara, apapun persoalan dalam rumah tangga, ya, apapun persoalan dalam rumah tangga, besar dihapuskan, kecil dihapuskan, semua masalah dihapuskan. Jangan besar dikecilkan, kecil dihilangkan. Ya, menghilangkan barang bukti, bukan demikian. Tetapi menghapus. Karena itu menghapus persoalan adalah tanda menumbuhkan ikatan kasih yang sebenarnya. Ya maaf saja, saya tidak terlalu mengada-ada. Kalau kita di rumah terjadi permasalahan, ya, kita kehilangan damai sejahtera, kita tidak bisa menikmati hubungan kebahagiaan antara layaknya suami dan istri. Sehingga nikah itu harus kita jaga. Ini kasih mempelai. Ya. Hukuman yang berikut bagi orang yang kawin lagi, saudara, yang sudah cerai dan kawin lagi, hukumannya adalah melahirkan anak haram. Maka itu permasalahan seumur hidup, permasalahan seumur hidup. Banyak yang saya temukan, ada saya punya anak om di luar nikah, tapi ini masalah, ya. Dan tidak sedikit suami-suami ya sembunyikan anaknya, anak di luar nikah. Ini masalah. Karena apa? Ya masalah memang. Ya ini berbagi dengan berkat, istrinya tahu, ribut, saudara ya. Maka kenapa terjadi perceraian? Karena ketegaran hati. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat bahwa bagaimana perceraian itu seharusnya tidak perlu ada. Ya. Bahkan hukuman yang disebut Tuhan adalah hukuman kawin mawin. Lukas 17, Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-25 sampai 27. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Terus Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Pada hari anak manusia 27, Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mereka dikawinkan, makan minum pesta pora, mereka kawin mawin, kawin dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Ini hukuman pada kala itu saudara adalah air bah. Yang kedua contoh 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Ya, Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. terus Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya, terus
Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ini terhukum, saudara, terhukum dalam suasana pesta pora. Ya, kelihatannya berbahagia, joget-joget, ya. Tapi sebenarnya dia sedang menghukum diri, dihukum oleh Tuhan. Ya, hukum. Besok minum obat, domping lagi, malam joget-joget lagi, ya. Sampai seluruh kekuatan yang dari Tuhan itu habis dan matilah seperti tengkorak. Wah, ini berbahaya, saudara, ya. Ya, jadi kalau saudara punya uang, punya keluarga, punya rumah tangga, ya, jangan terhukum dengan kebebasan. Tetapi seharusnya kita patuh pada Allah, tunduk pada Allah. Karena apa? Allah adalah sumber kekuatan yang besar. Ini pernikahan. Ya, pernikahan. Sehingga orang-orang yang tidak berbahagia, saudara, maka dampak buruk yang terjadi dalam rumah tangganya akan melakukan kebebasan seks yang di luar kontrol, bebas. Dan hukuman yang terjadi berikutnya adalah ada saja, ya, terlingkar oleh penderitaan sakit penyakit, hidup dalam kemiskinan dan tidak bebas. Sehingga apa makna dari pernikahan? Kalau kita berbicara tentang ikatan kasih, maka kasih ini datangnya dari Tuhan. Rumah tangga yang hidup di dalam kehancuran, saudara, tanda-tanda hilangnya kasih Allah. Hanya membangun rumah tangga dengan kasih eros. Rumah tangga yang hidup di bawah bayang-bayang kehancuran. Sehingga kalau saudara tidak patuh pada firman, saya tidak patuh pada firman Allah, kita semua tidak taat pada firman, kita diberikan sanksi sosial. Di mana-mana kita dibully. Ya, pelayan tapi, ya, pendeta tapi, wah ini saudara, itu sanksi sosial yang, ya. Dan kalau orang sudah putus urat malu, ya, dianggap itu angin lalu. Tapi hukumannya pada keturunan ketiga dan keempat. Anak cucu kita akan menanggung. Ya. Maka saudara mengambil keputusan masuk dalam pernikahan itu sebenarnya, ya, adalah panggilan. Saya sudah sampaikan itu, ya, panggilan. Ya. Adalah panggilan untuk kita menikah. Haleluya. 1 Korintus 7 ayat 10. 1 Korintus 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, Ya, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan. bukan aku yang perintahkan, aku tidak memerintahkan, ya, bagi orang-orang yang telah kawin, ya. Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan dia suaminya. boleh menceraikan suaminya. Teruskan. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami Terus atau berdamai dengan suaminya. atau berdamai dengan suami. Kita sudah upaya berdamai, kalau belum mau pisah lagi, terhukum lagi, ya. Terus, Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. ya. Terus, Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. aku bukan Tuhan. Katakan. Jadi di situ pada ayat 10 terjemahan aku bukan Tuhan, aku garis datar isinya adalah aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Tidak, bukan aku tetapi Tuhan yang berbicara. Perhatikan,
Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, Ya, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. jangan. Kalau tidak seiman, kalau sudah terlanjur menikah dan tidak seiman, jangan menceraikan, karena itu sudah sah suami istri, saudara. Karena itu saya pesankan kepada anak-anak muda, ya, betapa susahnya nanti kalau saudara beda agama, beda penggembalaan, saudara terhukum sendiri. Ya, agama menjadi sentra persoalan dalam rumah tangga. Terus, Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, ya, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. teruskan. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Terus, Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, ya, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak ini kudus. kalau sudah diikat dalam pernikahan, yang disebut dikuduskan itu adalah memperbaiki garis keturunan. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau sama-sama satu terus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Terus, Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, ya, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. ya, terus. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Ya, Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? ya. Jadi kalau saudara sampai pada titik ini aman, jangan coba-coba cerai. Yang sudah telanjur cerai, berdamai. Berdamai, ya. Dalam tanda memberi pengampunan. Ya, ini. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan panggilan Allah, karena kita adalah kaum yang diciptakan tidak bisa sendiri. Ya, manusia diciptakan oleh Allah tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita yang diciptakan Allah tidak bisa hidup sendiri, tapi hidup bersama-sama. Ya, haleluya. Banyak penjelasan tentang perkawinan, nanti saudara baca dari ayatnya yang ke-16 sampai selesai, pasal 7 itu. Ya. Tetapi di pasal 7 ayat 39, Istri terikat selama suaminya hidup. istri terikat selama suaminya hidup. Terus, Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, ya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. syaratnya yang penting orang percaya pada Tuhan. Ya, bebas menikah lagi. Ya, saudara ya, yang penting orang percaya. Kapan? Setelah suaminya meninggal. Itu pesan firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang bertobat saja, saudara. Ya, kita artikan bertobat itu sudah ke gereja, sudah memberi persembahan, sudah melayani, sudah semuanya. Tetapi kita tidak mengartikan pertobatan itu sampai pada ikatan nikah. Ya, kita memahami sampai di sini. Sekarang struktur keluarga. Strukturnya ada, saudara. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, Ya, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. kepala dari tiap laki-laki yang sudah berkeluarga adalah Kristus. Terus, Kepala dari perempuan ialah laki-laki. kepala bagi perempuan adalah laki-laki, bagi yang sudah berkeluarga. Terus, Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Allah, Kristus, laki-laki, perempuan. Ya, maka apakah Allah dan Kristus berbeda? Allah yang kita kenal dengan Bapa dan Kristus yang kita kenal dengan Yesus itu, yang lahir di tengah
hubungan antara Yusuf dan Maria. Ada Kristus sebagai bapa, ada Yesus sebagai kepala, ada Yusuf sebagai kepala bagi perempuan, dan Maria yang dikenal sebagai tubuh. Teruskan. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Ya, Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. nah ini. Jadi ini dipengaruhi dengan paham Timur Tengah. Kayaknya kita di aliran Protestan berdoa jangan bertopi, menghina kepalanya. Lalu perempuan berdoa menghina kepalanya. Nah itu kita tidak pakai itu, saudara. Ya, kita tidak pakai. Ya, karena apa? Kita mempunyai atasan. Untuk saudara apalagi pimpin doa baru bertopi, ya menghina kepalanya. Perempuan baru menutup kepalanya, menghina kepalanya. Ya. Ini kan biasa saja, biasa di kebun toh. Berdoa tetap lepas berdoa, karena doa itu turunnya urutannya sampai pada Allah. Terus, Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. ya, Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. terus, Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. jadi pengganti penudung bagi perempuan itu adalah rambut. Karena itu dalam aliran kita pengajaran, ya rambut jangan sampai dipangkas seperti laki-laki, ya pendek yang wajar, ibaratnya begitu. Terus, Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. laki-laki yang takut Tuhan, ia menyinarkan gambar kemuliaan Allah. Terus, Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. perempuan yang tidak menudungi kepalanya, ia menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ya, yang sudah menikah ini. Kalau yang belum, saudara, maka strukturnya ada. Ya, menjadi laki-laki di dalam keluarga adalah ayah atau ibu. Baik, ayah, laki-laki dan ibu, pemimpinnya keluarga, ya. Haleluya. Itu bisa saudara selesaikan nanti pada pasal 11 itu. Efesus pasal 5 ayat 23. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi laki-laki yang takut Tuhan, ia sedang membawa keluarganya pada Allah. Karena Kristuslah yang menyelamatkan. Laki-laki yang taat ke gereja, ia sedang menyelamatkan keluarganya. Ya. Kalau sudah jarang ke gereja, baru suruh ayo ke gereja, baru bapaknya tidak pernah ke gereja, saudara, ya sedang menghina dirinya sendiri. Karena itu keteladanan yang dibutuhkan dari seorang pria adalah keteladanan yang takut akan Tuhan. Ya. Sehingga menjadi suami yang dihormati dan disegani anggota keluarga. Strukturnya tadi Allah, Kristus, laki-laki dan perempuan. Ya. Ini memang bentuknya seperti itu, saudara. Tetapi kalau kemudian kita di dalam pernikahan, maka suami dan istri yang sebut pasangan itu dia telah menjadi satu daging, maka kepalanya adalah Kristus. Dengan ia mempraktekkan firman Allah tunduk pada Kristus, tetapi juga ia harus mengasihi istrinya sendiri, dan istri tunduk sama Kristus, dan juga ia tunduk kepada suaminya. Nah, ini pernikahan.
Jadi yang sudah menikah kadang tidak tahu, semau gue mau kemana kah? Sampai ada ibu-ibu pergi-pergi saja. Ini yang saya heran. Ya, heran begitu ya. Suaminya ada di situ duduk, dia pamit, Pak, saya pergi dulu ya. Mau kemana? Mau ibadah ya, pergi. Bila perlu cium tangan. Haleluya. Ajarannya kita tidak seperti itu, saudara ya. Ya, tunduk santun. Ya. Haleluya. Izin, Pak, saya pergi dulu. Pak, saya pergi dulu ya. Kemana? Main futsal. Ini dipertanyakan, saudara. Ini ada apa? Ya, kok sampai mak-mak main futsal, ya, main poli, ya, tidak umum lagi. Pasti suami yang perhatikan istri berkata, tidak boleh. Tidak boleh. Manakala dia paksa pergi, saya sudah ditunggu teman futsal tidak dilaksanakan kalau tidak datang. Ya, itu namanya tidak tunduk. Ya, suami juga begitu. Mak, saya pergi dulu ya. Dari mana? Main badminton. Tidak. Bapak antar saya ke pasar. Pilih mana? Karena kalau saudara tidak lakukan itu, ya, sampai di rumah pasti masalah. Tidak menikmati kebahagiaan, tidak menikmati hubungan layaknya suami istri. Dan itu tidak mungkin terbangun secara baik kalau komunikasi cinta itu terputus. Karena itu banyak keluarga dalam nikah rumah tangga sudah hambat. Ya. Hanya seragamnya saja, pakaiannya yang merah sama-sama, ya, biru, kemana-mana bila perlu kancingnya sama, ya. Tetapi hatinya sedang bertolak belakang. Ya, tidak lagi menikmati hidup yang sebenarnya. Bukan hubungan nikah. Sama seperti Yusuf dan Maria. Yang bisa memperbaiki keduanya adalah firman. Bukan karena banyak uang, bukan karena sehat bugar, bukan karena sesuatu hal, tetapi yang dapat memperbaiki hubungan mereka adalah firman. Jangan engkau ragu mengambil Maria itu sebagai istrimu, karena bayi dalam kandungannya dari Roh Kudus. Sama daripada Maria. Kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kau memberikan nama Yesus dari Roh. Artinya bahwa suami dan istri harus menerima firman yang sama dalam kualitas yang sama, sehingga firman itu membangun hubungan nikah yang baik. Haleluya ya. Jadi sejauh ini kita bisa perhatikan ini, bahwa suami dan istri adalah pasangan yang ideal, yang harus membangun komunikasi yang baik di dalam rumah. Ya, kalau ada rumah tangga seperti ini diperbaiki, saudara, sebelum hancur. Karena kalau di rumah sudah tidak bisa komunikasi yang baik, ya, seharusnya makan, ayo makan Pak, dihidangkan, dilayani, ditungguin di situ, saudara ya. Pak, enak kah? Tambah lagi, tambahkan. Pak, mau perlu apa, minum? Kasih. Jangan bilang macam tuan saja. Lah ya memang. Sarah itu memanggil suaminya tuan. Tuan, mari makan. Kalau hubungan di meja makan saja tidak terjalin dengan baik, maka seluruhnya akan berantakan. Keuangan akan berantakan, perilaku hidup berantakan, ya, pergaulan berantakan, kemana-mana berantakan. Ini rumah tangga. Karena konsep Injil itu adalah menyelesaikan masalah di meja makan, bicarakan baik-baik. Kenapa sih ke orang baik? Lagi orang-orang yang membangun bisnis itu ya. Ya. Kalau mungkin istrinya sudah bosan makan di rumah, sesekali ajak di restoran lah, di Marina sana.
duduk, ma ayo makan, ya. Karena semua kan menjadi apa? Pekerja. Saudara tidak disebut wanita karir dalam dunia politik, dalam dunia pemerintahan, dalam dunia keartisan dan lain sebagainya. Tetapi semua pekerjaan yang saudara kerjakan itu adalah karir yang sedang saudara bangun untuk membangun rumah tangga. Karena itu saudara, ya, pasangan yang ideal, baik, kembali pada firman Allah. Ya, kalau sudah makan sendiri, tidur sendiri, kamar beda, wah ini tanda tanya besar. Saudara tinggal waktu saja meledak. Tek. Uang-uang sendiri, waduh ini berbahaya saudara. Saya ingatkan, berbahaya. Ya. Karena apa tujuannya istri disebut sebagai penolong? Untuk mengetahui seluruh keuangan yang ada dalam rumah, seluruh pergerakan rumah tangga itu. Negara saja saya sekali katakan bahwa yang menjadi menteri keuangan itu siapa? Perempuan. Itu negara, saudara. Ya. Seringkali maaf, laki-laki sulit dipercaya dalam menata keuangan. Di kantor-kantor, ya, dimanapun keuangan ini diberikan pada perempuan, apalagi kalau memang basicnya adalah ekonomi, saudara, pasti dia pahami dan jangan disalahgunakan. Ya, saudara tahu kalau bom meledak dia tidak ukur, ya, sebesar apa ledakannya, ya. Kalau itu meledak dan menghancurkan rumah tangga, maka menjadi rumah tangga yang viral dalam kehancuran, viral masalah, viral persoalan, viral, waduh, tidak menjadi berkat. Aturan dalam keluarga, tadi struktur, sekarang aturan. Kolose 3 ayat 18. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi standar saudara mengasihi suami adalah standar ketundukan kepada Allah. Terus, Hai suami-suami, kasihilah istrimu terus dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. suami mengasihi istri tidak berlaku kasar, kasar dalam perkataan, kasar dalam tindakan. Kalau saudara masih mengalami hal ini di rumah, maka dua-duanya harus memperbaikinya. Kalau terjadi ketundukan, maka tidak akan terjadi kekerasan. Ya. Seperti itu saudara. Maka di dalam rumah tangga terjadi kontrol balik. Suami mengontrol istri, istri mengontrol suami sebagai tanda ketundukan kita kepada Allah. Sampaikan ini saudara sebagai pesan kasih sepanjang tahun. Ternyata kasih yang tertinggi adalah kasih mempelai. Ya, keselamatan, anugerah, berkat, kasih karunia itu bagian kasih mempelai yang sangat menyentuh hubungan nikah setiap hari. Ya. Perhatikan bahwa ada masanya hubungan seksual itu sudah habis nikmatnya. Tetapi hubungan nikah tetap berlangsung sampai kematian yang memisahkan. Karena itu firman Allah memberikan kita pesan ini agar kita mengerti menempatkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama dan kasih pada diri sendiri. Kasih pada diri sendiri itu adalah tertuang di dalam ikatan kasih mempelai.
Terus Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. terus Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, jangan sakiti hati anak-anakmu. supaya jangan tawar hatinya. Nah, tawar hati. Bapak-bapak sering sakiti hati anak-anak. Ya. Saya terhadap anak-anak saya dengan sering, tujuan saya untuk mendidik. Ya. Saya jarang pukul, tetapi kalau saya pukul betul. Sampai bilang minta ampun baru saya lepaskan. Ya, tujuannya mendidik, saudara. Menyakiti berbeda. Karena itu anak dan bapak itu sebenarnya sahabat. Tidak menyakiti. Kata menyakiti itu dihina, difitnah, dihina, apa pokoknya tidak diberikan ruang untuk mengutarakan isi hatinya. Ya. Karena itu kalau anak-anak tawar hati, obatnya hanya firman Allah. Kalau sudah tidak dibawa ke Tuhan lagi, mau kemana? Coba. Ini masalah, saudara ya. Karena itu saya pesan sama istri saya waktu ambil Naomi, saya bilang kalau belum bisa menjadi ibu bagi semua jangan. Tidak bisa memberikan ruang, tidak mau menjadi ibu dalam segalanya jangan. Khususnya dalam hal mengasihi. Karena apa? Karena kasih itu adalah inti. Turunannya adalah kasih mempelai. Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Tidak percaya lagi. Terus. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jadi seorang hamba, pekerja itu, saudara, yang dibutuhkan adalah dengar-dengaran. Bukan anggota keluarga, tetapi ada dalam struktur keluarga. Kalau saudara bisa memberhentikan pekerja, kalau anak tidak bisa. Karena kalau tidak bisa diatur, ya mulai besok jangan masuk kerja lagi. Ya, berikan haknya. Anak tidak, karena kalau tidak bisa diatur, mulai besok sudah tidak disebut anak. Tetapi itu banyak orang lakukan. Sampai dihapus dari keluarga lah, sampai segala macam, tidak boleh. Saudara, karena itu kecintaan kita pada Tuhan adalah kita harus mengimplementasikan kasih itu diwujudkan dalam diri kita sendiri. Terus Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. kalau seorang hamba pekerja di dalam rumah takut Tuhan, maka dia harus mengerti posisi. Ya, posisinya. Posisi ini paham. Ya, jangan hukum terbalik, saudara. Seorang hamba ia harus memahami statusnya. Saya di sini hamba, pekerja. Ya, karena itu ruangannya terbatas. Dia tidak boleh ke sana, tidak boleh ke situ. Ya. Di dalam perusahaan-perusahaan manapun, yang paling dipercaya adalah anaknya sendiri. Kalau sudah tidak percaya anak, waduh, berbahaya, saudara. Percaya pada hamba. Ya, pilih lagi hamba yang paling cantik lagi. Dijadikan menjadi benpri, bendahara pribadi. Jadi sekpri, sekretaris pribadi. Ya, sebaliknya juga begitu. Kalau bapak bikin, saya juga bikin. Cari yang ganteng, jadi sopir pribadi. Ya, nah ini apa yang terjadi? Akan terjadi perselingkuhan di sana. Ya, haleluya. Terjadi perselingkuhan di tempat kerja, perselingkuhan di perjalanan, dan sampai pada pernikahan. Ya, maka nanti ada cinta segitiga. Sopir suka ibu, ya,
bapak suka Sepri. Ya, Sepri dengan sopir pribadi pacaran. Saudara, ini masalah. Kayak itu seorang hamba harus tahu statusnya. Anak tahu diri. Ya, terus apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, segala sesuatu yang kamu perbuat, buatlah segenap hatimu. seperti untuk Tuhan dan bukan untuk Lakukan manusia. untuk Tuhan. Terus kan? Kamu tahu Ya. bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai Ya. upah. Terus. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Terus kan? Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya Dia itu, akan menanggung hukuman kesalahannya itu. karena Tuhan tidak memandang orang. Tidak memandang orang. Siapa yang membuat kesalahan, masing-masing menanggung hukuman. Jadi sudah ada masing-masing poinnya ya. Kalau kita tidak menjalankan ikatan cinta bahagia yang benar, maka kita terhukum, saudara. Ya. Jadi kalau saudara yang sudah berumah tangga, kasihan dia sendiri ya, itu jangan dikomentari. Karena seluruh komentar buruk maupun baik, saudara akan menanggung ganjaran apapun. Sakit, penyakit, semuanya. Yang ada doakan. Masalah di gereja doakan. Ya, jangan dibawa kemana-mana. Didoakan Tuhan selesaikan masalah ini agar terselesai. Bisa semuanya. Masalah di rumah tangga didoakan, bukan dibeberkan. Tapi doanya online. Ya, online. Memberkati keluarga ini Tuhan. Sebut nama lagi. Terus sebutkan masalahnya. Tanya, masalahmu kok banyak nah? Tahu dari mana? Dari doa Pak Pendeta yang ada di kamar disiarkan. Wah, itu tidak boleh saudara ya. Bukan lagi doa pribadi, tapi pengumuman masalah-masalah disampaikan pada Tuhan. Ya, firman Tuhan mendidik kita untuk masing-masing mengerti dan mentaati. Maka Yusuf mengerti statusnya sebagai suami, Maria mengerti statusnya, Yesus diutus sebagai Kristus. Ya, gembala-gembala mengerti bidangnya, ahli Taurat dan orang-orang Majus mengerti dan memahami. Maka inilah akhir dari kesimpulan kasih, bahwa masing-masing orang akan menanggung ganjaran. Masing-masing, saya, siapapun, masing-masing orang tidak ditanggung bersama lagi. Hukuman, ya, hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Hari Minggu tanggal 25 dan berikutnya tanggal 31. Jadi demikianlah firman Tuhan yang sampaikan. Kiranya dapat menolong kita. Ketika jalan kulalui, ketika jalan kulalui. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidup
Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku berangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. biarlah ku hidup Selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Kita bersama bangkit berdiri. Ketika jalan ku lalui, ketika jalan ku lalui, berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan
Haleluya. Haleluya. Nikah-nikah yang membutuhkan Tuhan hari ini, Tuhan berikan kesempatan untuk saudara memperbaiki hubungan dalam nikah. Dan jika ada yang membutuhkan doa, saya berikan kesempatan. Silakan maju bersama pasanganmu. Sampaikan keluh kesahmu kepada Allah. Oh, haleluya. Jika ada saudara yang membutuhkan doa, sebagai bukti respon kita terhadap firman Allah. Kita nyanyikan pujian ini. Ketika jalan kulalui, saya berikan kesempatan bagi saudara yang membutuhkan doa. Jalan kulalui, berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang kutempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku serapi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, selalu ada jalan. Suami-suami yang mencintai istrinya, angkatlah kedua tanganmu sebagai tangan yang suci dan tidak bercela. Istri-istri yang tunduk sama suaminya, angkatlah kedua tanganmu dan katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selalu ada jalan. Suami, dengarkan pesan Tuhan untukmu. Kasihilah istrimu sendiri sebagaimana engkau mengasihi Allah dalam segala sesuatu. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu sendiri sebagaimana engkau telah tunduk kepada Allah. Hapuskan segala persoalan yang ada. Yang besar dihapuskan, yang kecil dihapuskan. Berdamailah. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan pasanganmu sendiri.
Berdamailah dalam ikatan kasih mempelai. Oh haleluya. Karena kebahagiaan dalam nikah itu adalah berkat. Biarlah Tuhan memperdamaikan saudara. Oh, haleluya. Kali ini saya menyuruh saudara untuk memegang tangan istrimu dan angkat tangan bersama. Nikah kami Tuhan Engkau pelihara. Haleluya. Pegang tangan istri saudara masing-masing. Angkat tangan istri saya mendampingi saya di sini. Oh haleluya. Nikah haleluya. Ini kesempatan. Haleluya. Engkau turunkan roh perdamaian Tuhan. Perdamaikan nikah-nikah yang hancur dan rusak ini. Haleluya. Haleluya. Turunkan kebahagiaan itu. Turunkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Oh, haleluya, 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 haleluya. Biarlah kami satu dalam ikatan kasih mempelai. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan turun atas kami, memberkati setiap nikah-nikah yang hancur Tuhan. Engkau pulihkan keadaan rumah tangga kami, pulihkan nikah kami. Terima kasih sehingga kami menjadi pasangan yang dapat melakukan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati kami semua. Juga hamba berdoa, saudara-saudara yang telah pisah dengan pasangannya, haleluya, angkat tanganmu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pulihkan nikah mereka Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Saudara-saudara kami yang telah berpisah dengan suaminya karena firman Allah, hari ini Engkau tolong mereka, berikan kekuatan. Oh haleluya. Satukan mereka dengan pasangan mereka. Janji firman-Mu. Haleluya. Bagi saudara-saudara yang tidak hadir pasangannya, doakan mereka agar minggu-minggu mendatang boleh bersama-sama dengan kita dalam persekutuan yang indah, dalam ikatan kasih mempelai. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puncak dari kasih adalah kasih mempelai. Dan puji Tuhan hari ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Pengumuman nanti sore, ibadah di Aimas jam 6 sore. Saya imbau kepada seluruh jemaat maupun imam-imam untuk bisa hadir karena bisa dijangkau saudara ya. Kemudian nanti ada persembahan pujian, maka selesai ibadah nanti ada latihan, jangan langsung pulang ya, untuk nanti sore kita ibadah
Dan usahakan kalau ikut Natal nanti jangan datang terlambat supaya pas dipanggil standby, siap ya. Ya, saya kira itu menjadi arahan. Tanggal 20 hari Rabu ya, di Makbon jam 4 sore. Jam 4 sore. Saudara ke sana berarti harus berangkat jam 2. Ya supaya tidak ngebut-ngebut ya, berangkat jam 2. Karena ibadahnya jam 4 sore, agar pulangnya juga tidak kemalaman. Ya, bagi saudara yang mau ikut bisa langsung saja ke tempat tujuannya dan nanti di sana kita berkoordinasi. Tetapi jika yang mau ikut di saya paling 1-2 orang ya, yang bisa saya bawa. Kemudian tanggal 24 itu pas hari Minggu saudara ya. Memang tanggal 25 hari Senin. Ya. Dan kita ibadah sedikit berubah. Karena kalau kita pakai Minggu pagi maka berarti besok kita harus ibadah pagi lagi tanggal 25. Maka dengan kebijakan kami gembala menggunakan tanggal 24 ini langsung malam. Gabungan jam 6 sore. Ya, konsepnya ibadah Natal ya. Ya, bagi pimpin pujian gunakan lagu Malam Kudus dan seterusnya. Juga persembahan anak-anak sekolah minggu juga ditampilkan kembali supaya kesan Natal ini berdampak bagi keluarga. Saya kira itu pengumuman untuk saya untuk minggu ini kita lalui. Nanti tanggal 31 pun begitu. Ibadahnya tanggal 31-nya pas minggu maka kita ibadah malam. Sehingga tanggal 1 kita tidak beribadah. Langsung kunci tahun, ibadah minggu dan kunci tahun. Tidak ada tambahan pengumuman. Kita masih berdoa buat saudara kita Sintike yang dirawat di rumah sakit dan yang kami tidak ketahui, agar Tuhan tolong dan memberkati. Bersama bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kasih setiamu berlimpah bagi kami, memberikan kami hidup dalam damai, membuat kami oh Tuhan mampu bertahan sampai seterus dan selamanya. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan Tuhan berkati. Yang sakit, saudara Sintike Nebaho, Tuhan Engkau sembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang berkuasa Tuhan untuk menyembuhkan dia. Dan Engkau berikan kesembuhan yang sempurna. Berkati juga yang lain yang tidak kami ketahui, yang ada di luar kota, Tuhan tolong. Anak-anak kami yang sedang sekolah di luar, di Jawa, Tuhan Engkau berkati juga. Juga yang di Sorong dan sekitarnya. Bahkan oh Tuhan, setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-Mu, Engkau berkati, agar berkat kasih setia Tuhan dinyatakan di tengah kehidupan kami. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat pengurapan, buat kasih setia-Mu yang memberkati kami. Siapkan hati kami untuk merayakan Natal ini. Siapkan hati kami juga untuk menyambut tahun yang akan datang. Sehingga damai dalam nikah itu terbangun menjadi ikatan kasih setia Tuhan yang besar. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih. Hati kami tetap bersuka cita dan bergembira karena kasih mempelai tetap ada di tengah-tengah kami. Terima kasih oh Tuhan. Ibadah sebentar sore di Aimas berkati, juga perayaan Natal di Makbon tanggal 20 berkati jam 4 sore, dan perayaan Natal tanggal 24 di Jemaat Bethesda. Tuhan berkati. Juga kami berdoa untuk ibadah doa pada tanggal 23 sore hari Sabtu. Tuhan Engkau berkati juga pelayan-pelayan untuk siapkan hati kami
melayani dan menyembah Tuhan sampai Engkau datang kembali. Biarlah sukacita mempelai hadir di tengah kami, yang memberikan kami kedamaian, memberi sukacita, memberi sorak-sorai. Saatnya untuk kami berpisah satu dengan yang lain. Tinggal Tuhan berkati, tinggal bersama dengan kami. Dan yang pulang Tuhan, dan pulang bersama dengan mereka. Tuhan mendapatkan kami berkat yang sama. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan damai sejahtera dari Putra Tunggal yang kudus, serta penyertaan dan Roh Suci menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kami mengakhiri ibadah dalam nama Yesus Kristus. Amin.